cerita. Selamat pagi, siang, sore, malam teman cerita. Kembali lagi nih di podcast Yayasan Insan Mulia Bangsa di Imbas. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang cantik dari Universitas Airlangga Surabaya. Nah, di sini kita bakal bahas tentang pendamping produk halal ya. Ya. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu yuk sama narasumber kita satu ini. Yuk, boleh kenalan dulu. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifa. Kebetulan sekarang sebagai dosen di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Oke. Selain kesibukannya jadi dosen, kira-kira Mbak Rifa ini kesibukannya apa ya? Saya selain dosen ngajar, ada juga di International Office. Nah, jadi di fakultas itu ada unit International Office. Kebetulan saya salah satu staff di situ. Jadi juga dosen juga terkait dengan urusan internasionalisasi fakultas juga. Oh gitu. Nah, kan kenapa sih kita kok ngobrol tentang pendamping produk halal sama Mbak Rifa? Mungkin Mbak Rifa bisa jelasin kenapa kok Mbak Rifa bisa berkecimpung di dunia tersebut. Jadi masih berhubungan sama major saya. Saya S1 Ekonomi Islam, kemudian sekolah lagi kebetulan fokusnya memang terkait dengan manajemen produk halal. Nah, dari situ 2 tahun saya belajar tentang itulah. Kemudian ada kesempatan saya kebetulan jadi dosen juga di Departemen Ekonomi Syariah. Otomatis setelah itu ada enhancement terkait dengan knowledge juga dan lain-lain. Bentar. Ini kan pasti penonton Imbas kan banyak banget ya. Mungkin bisa disapa mahasiswanya dari fakultas apa, dari apa. Mungkin aja nonton. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya Ekonomi Islam. Oke. Ini untuk kebetulan saya di Ekonomi Islam untuk yang S1 ya. Gitu. Ini Bu dosennya di sini nih. Cantik banget. Boleh dilanjut. Oke, lanjut ya. Jadi kebetulan juga karena saya ada di rumpun bisnis, jadi kita di Ekonomi Islam ada beberapa rumpun, salah satunya rumpun bisnis dan salah satu beberapa mata kuliahnya itu berkaitan dengan produk halal ya, manajemen terkait juga dengan marketing dan lain-lain yang berkaitan dengan produk halal. Nah, kemudian kami juga sebagai dosen itu untuk juga tahulah antara teori dan praktek. Kita juga involve di terkait pendampingan produk halal dan lain-lain. Dan salah satu syarat untuk jadi pendamping yang legal, nah itu kita harus ikut beberapa sertifikasi. Salah satunya itu adalah terkait dengan penyelia. Jadi sebenarnya untuk ada beberapa jenis ya pendamping halal. Yang pertama itu pendamping, yang kedua itu ada penyelia, yang ketiga itu ada auditor. Oke, bedanya apa gitu ya? Kalau yang pendamping itu biasanya levelnya untuk mendampingi UMK, unit mikro, usaha kecil mikro, gitu ya. Kemudian ada juga penyelia. Penyelia itu dia levelnya lebih naik lagi. Biasanya itu perusahaan yang ya di atas UMK itu, ya. Kebetulan kalau penyelia itu pasti dia akan jadi bagian dari perusahaan. Jadi istilahnya tuh ya memang dia di hire oleh perusahaan untuk menjadi supervisor controlling terkait dengan produk halal. Ada juga auditor. Nah, auditor itu adalah orang di luar perusahaan yang tugasnya untuk mengaudit gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mau mengajukan sertifikasi halal, itu yang terlibat adalah 3 ini. Pendamping atau penyelia, kemudian plus auditor. Gitu. Jadi kalau penyelia pendamping sama penyelia itu dia memang mendampingi perusahaan dari dalam, gitu ya. Kalau auditor ya dia mengaudit apa yang sudah dilaksanakan di perusahaan. Nah, kalau semisal perusahaannya tadi nggak ada 3 aspek yang terpenuhi, misal cuma salah 2,
salah satunya nggak terpenuhi gitu, apakah masih bisa kita mengajukan? Itu gini, sebenarnya itu adalah salah satu komponen yang masuk dalam namanya itu sistem jaminan halal. Oke. Jadi kalau perusahaan itu mau mengajukan sertifikasi produk halal, ada dokumen ya yang harus di submit gitu ya. Jadi salah satu kontennya adalah bahwa menyatakan kalau perusahaan itu ada pendamping atau ada penyelia gitu. Kenapa harus? Ya karena ini terkait dengan kehalalan dan quality controlnya juga. Tuh. Jadi kalau nggak ada dua itu, ya otomatis dokumennya nanti nggak lolos gitu. Nggak mungkin nanti gini, setelah dokumennya disubmit dan lain-lain, kemudian akan ada auditor yang datang gitu. Jadi kalau dokumennya itu tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa saya punya pendamping, saya punya penyelia, ya kamu nggak bakal ikut ke proses selanjutnya sampai kamu dapat. Gitu. Syarat itu juga berlaku sama UMKM? Apa cuma perusahaan aja? Gini, sertifikasi itu dokumennya sama, ya, persyaratan basicnya itu sama. Nah makanya kemudian ada pendamping, ya pendamping itu memang khusus biasanya untuk UMKM. Nah pendamping ini biasanya karena UMKM ini kan secara perusahaan memang nggak besar gitu ya, budgetnya pun ya untuk hire penyelia misalnya itu ya cukup membebani gitu ya. Makanya ada dari BPJPH itu sekarang rekrut banyak ya, banyak mahasiswa, mulai dari mahasiswa, fresh graduate untuk jadi pendamping, karena banyak UMKM di Indonesia gitu ya yang butuh pendamping untuk mendampingi mereka. Nggak cuma misalnya pendamping itu nggak cuma urusan terkait dengan misalnya produknya ya, atau proses produksinya, tapi juga termasuk saat mereka mau apply untuk dapat sertifikasi halal. Karena kan itu kalau sekarang kan semuanya based on aplikasi di teknologi dan lain-lain, jadi ya butuh pendampingan dari keseluruhan itu. Nah, aku mau tanya nih, kepo juga kan aku juga mahasiswa nih Mbak. Dulu Mbak Rifa itu apa ya alasannya menjadi pendamping produk halal ini? Kan tadi disebutkan kalau itu tuh suatu linear sama ini sarjananya Mbak Rifa. Ada alasan lain nggak kenapa kok sampai ini menjadi pendamping produk halal? Pertama, kalau untuk sekarang kapasitas saya masih sebagai akademisi gitu ya. Untuk menjadi pendamping atau penyelia, kebetulan memang saya sudah mengikuti pelatihan ya. Tapi untuk sekarang karena saya di institusi pendidikan, saya tidak attach sama beberapa perusahaan ya. Tapi kenapa misalnya saya sebagai akademisi juga masuk untuk berminat lah untuk jadi penyelia halal. Pertama, ini adalah sebuah profesi baru ya. Jadi kenapa saya juga mau memperkenalkan misalnya ada pendamping, ada penyelia, ada auditor halal. Ini tuh profesi baru yang dulu tuh nggak pernah ada. Iya, aku baru dengar juga. Ini adalah profesi baru. Jadi kalau memang teman-teman sebenarnya ini profesi baru itu kan sangat banyak diminati sebenarnya, karena kita sekarang sudah banyak hal yang berubah dan salah satunya memunculkan banyak profesi-profesi baru, dan ini salah satunya. Kenapa saya juga tertarik ya, karena itu profesi baru masih banyak dibutuhkan ya. Mungkin kelihatannya jangan-jangan ini dibutuhkannya cuma di Indonesia gitu. Enggak. Karena apa? Halal itu sudah jadi, kalau kita sebutnya itu adalah trade barrier. Ya, maksudnya trade barrier itu adalah misal produk luar mau masuk ke Indonesia, itu kita punya persyaratan harus berlogo halal. Otomatis orang perusahaan di luar itu kan harus memenuhi mau nggak mau juga. Nah, dan setiap negara itu punya standar masing-masing juga gitu. Ini nanti panjang ya, dipengaruhi sama mazhab dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi itu salah satu trade barrier. Makanya di luar pun juga butuh yang namanya halal supervisor, penyelia halal juga gitu. Jadi ini tuh profesi baru yang nggak hanya di Indonesia kok gitu ya. Jadi makanya
skill-skill lainnya itu juga bisa mendukung untuk jadi profesi ini. Oke. Gitu. Tadi Mbak Rifa bilang kalau produk apapun dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tuh harus bersertifikasi halal. Nah, aku mau tanya, emang sepenting itu ya kalau produk itu ada sertifikasi halal gitu? Penting banget. Kalau dari perspektif kita sebagai saya sebagai muslim ya itu pasti penting gitu ya. Pertama, sertifikasi halal itu bukan melulu terkait dengan misalnya ada babi atau alkoholnya ya. Ini sangat sering saya ulang-ulang di kelas misalnya bahwa halal dan thoyyib itu adalah salah satu kesatuan. Halal dan thoyyib itu inseparable thing. Makanya ketika ada sertifikasi itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia halal, tapi kualitinya juga bagus, gitu kan? Jadi kualitas. Itu tuh lebih ke assurance, membuat orang jadi apa ya? Gini deh, misal ada produk yang nggak ada labelnya sama ada labelnya. Kita sebagai muslim, kita pasti akan lebih memudahkan kepada kita. Kita nggak perlu nih baca ingredients dan lain-lain gitu. Jadi istilahnya ya memberikan garansi ke kita. Gitu. Jadi ditanya penting atau enggak, ya sangat penting karena balik lagi ya kita sebagai muslim ya Islam itu way of life gitu. Jadi mau nggak mau itu attach di kehidupan kita. Jadi saya rasa ya kalau sebagai muslim ya sangat penting. Iya sih. Terus beberapa waktu lalu sih Mbak, aku pernah baca berita kalau ada salah satu perusahaan F&B itu tapi udah besar banget nih, cabangnya udah di mana-mana di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Tapi dia itu belum mendapat sertifikasi halal. Alasannya karena nama dari produk-produknya ini tidak memenuhi. Apakah itu selain nama-nama, apakah ada hal lain yang mempengaruhi kayak sampai sertifikasi halal ini nggak sampai dikeluarkan gitu loh? Oh banyak faktornya. Nggak cuma misalnya ya. Nah, sebenarnya asuransi ini itu makanya nggak cuma terkait dengan proses produksi, tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Bahkan misalnya kalau ada ketidaksesuaian misalnya terkait dengan human resource handling gitu ya, nah itu juga bisa jadi hal-hal yang membuat dia tidak bisa dapat sertifikasi halal. Jadi gini, kalau case yang kemarin itu memang karena itu persyaratan ya, bahwa misalnya produk yang disertifikasi halal itu nggak boleh mengandung makna-makna yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya nggak cuma terkait apa ya pokoknya hal-hal yang misalnya yang yang mengarah pada hal-hal misalnya ya banyaklah makanan yang pakai namanya setan yang menjorok ke hal-hal yang mungkin agak bersimpangan sama pornografi apa dan lain-lain. Jadi kita tuh lebih karena itu tadi halal dan thoyyib itu inseparable. Jadi nggak cuma terkait produknya tapi hal-hal around di produk itu sendiri gitu. Oh gitu. Sangat tricky banget ya Mbak. Terus kalau misal ada teman-teman yang lihat ini pingin nih kayak Mbak Rifa gabung menjadi pendamping produk halal, kira-kira apa aja sih persyaratannya dan apa aja yang harus mereka penuhi secara administrasi? Apakah ada tes-tesnya kayak gitu? Ini saya nggak tahu ya untuk yang sekarang. Setahu saya itu untuk pendamping misalnya nih, pendamping itu kan biasanya juga nge-calling students ya, itu dia itu biasanya BPJPH. Jadi teman-teman sekarang ini juga ini ya, dulu kan kita yang memberikan sertifikasi itu melakukan sertifikasi itu BPOM, kita kenalnya BPOM UI ya. Kemudian untuk sekarang itu namanya BPJPH, Badan Penjamin Halal gitu ya, itu di bawahnya Kemenak, Kementerian Agama gitu. Nah BPJPH ini saya nggak tahu regularly atau seperti apa, tapi mereka memang membuka. Jadi ya open recruitment untuk kerjaan gitu ya, pendamping halal di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya ada gajinya nggak? Ya ada. Ya, jadi misalnya makanya kemarin tuh heboh banget gitu ya, rame banget karena
Ini mungkin baru pertama kali juga untuk mahasiswa tahu ada kesempatan untuk menjadi pendamping halal, yang mana itu juga ada bayarannya gitu kan. Bisa lah jadi tambahan uang saku buat mereka dan lain-lain. Nah, ini untuk pendamping gitu ya. Kalau untuk penyelia misalnya, coba ini pasti akan jadi satu posisi yang baru di perusahaan ya. Otomatis pokoknya kalau setahu saya itu tahun 2023 untuk segmen makanan apa ya, pokoknya jadi emang ini kan bertahap ya. Untuk sekarang itu masih proses penyesuaian, tapi nanti ada satu waktu yang semuanya, bahkan misalnya restoran, bahkan warung-warung restoran-restoran itu wajib punya sertifikasi halal. Oh, gitu. Kalau nggak ada, tutup. close. Ya. Oh, Ya. baru tahu ini. Iya. Jadi maka dari itu jangan istilahnya mungkin ini ya itu tadi banyak orang yang nggak tahu bahwa ini tuh salah satu profesi baru yang menjanjikan. Juga misalnya terkait dengan auditor halal. Auditor halal ini kan memang di luar perusahaan. Biasanya itu lembaga-lembaga yang punya izin dari BPJPH untuk melakukan auditing ya. Nah, auditor ini siapa? Auditor ini biasanya lebih spesifik lagi, misalnya anak-anak yang lulusan dari misalnya sains ya, kimia apa segala macam, apoteker mungkin bisa masuk juga di situ gitu ya, karena dia memang fokus untuk auditing terkait dengan produknya, proses produknya gitu. Jadi ya ini sebenarnya bukan cuma pendamping ya. Iya. Saya tadi bilang pendamping, penyelia, sama auditor. Itu adalah 3 profesi baru yang cukup menjanjikan. Iya, karena mau nggak mau semua perusahaan membutuhkan. Iya, nggak terbatas sama F&B saja. Ya, mungkin banyak yang agak ini ya. Dulu kan heboh kulkas kok ada logo halalnya gitu ya. Atau misalnya air minum tuh nggak ada babi-babinya, clear gitu ya. Kalau di iniin tuh nggak ada apa-apanya. Itu kenapa ya? Kok harus ada logo halal di air minum, air mineral loh? Kenapa emang? Mungkin ya teman-teman kalau tahu proses produksinya itu ada salah satunya ada proses penyulingan ya. Dalam penyulingan itu kalau teman-teman dulu SMP ya pernah kan praktek gitu ya, ada batu apa segala macam disuling gitu ya, ada arang dan lain-lain sampai dia jernih. Nah, di alat untuk menyuling itu yaitu ada arang-arang, dan itu nggak tahu arangnya itu apa, karena arang itu pertama bisa dari tulang dan lain-lain. Jadi maka dari itu kita nggak tahu tulangnya tulang apa gitu ya. Awalnya tuh saya mikir juga awal-awal ini emang iya ada yang sampai nggak bisa membuktikan bahwa alatnya itu tidak mengandung hal-hal yang najis misalnya. Ternyata ada gitu. Baru tahu saya. Ada gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Rifa sempat mention kalau kulkas itu ada logo halalnya. Nah, ini kenapa? Pertama, kita lihat plastik ya. Iya. Biasanya body kulkas itu kan kebanyakan sekarang plastik ya. Nah, plastik itu ada tahu nggak kenapa bisa mengkilap dan lain-lain? Ya, itu ada zat-zat yang mungkin kalau anak orang awam itu nggak paham gitu. Bahkan jilbab yang kita pakai ya. Kalau depannya ada poli-polinya, itu kan turunan lemak. We don't know itu dari lemak apa. Oke, gitu. Berarti nggak cuman makanan aja ya yang butuh legacy. Karena gini, halal satu benda menjadi tidak halal pertama kalau dia terkena najis kan. Iya. Oke. Jadi kalau misal nih kita bilang let's say si kulkas itu gitu ya, ternyata salah satu ingredientsnya itu dari lemak babi. Itu tidak dikonsumsi, tapi babi itu najis. Oke. Iya, terus bentar Mbak, ini masih mencerna. Oke, jadi misalnya agak-agak lebih gampang lagi, polyester, poli itu kan ada turunan lemak. Oke, turunan lemak. Kita nggak tahu lemaknya dari apa. Nah, kalau produk Anda itu impor, ada kemungkinan itu adalah turunan dari lemak-lemak
hewan-hewan yang dilarang dalam Islam. Wow. Seperti itu. Jadi overthinking. Terus berarti kayak lotion, skincare kita, bahkan baju ya Mbak, itu harus ada logo halalnya. Iya. Wow. Waduh. Nah, kira-kira nanti yang nonton ini habis ini pada horor. iya, saya juga overthinking ini. Maunya memperkenalkan Iya. profesi baru, tapi jadinya salah fokus. Tapi nggak apa-apa sih, kan ini cukup bermanfaat juga. Ini pengetahuan baru buat teman-teman semua. Soalnya saya orang awam, baru tahu hari ini. Mbak Rima bilang tadi. Nah, kalau dari teman-teman, misal minat nih, pingin mendaftarkan, kira-kira teman-teman harus larinya kemana? Oke, kalau teman-teman mau lulus kemudian memang saya mau jadi penyelia halal. Ini harus S1 atau halal gimana? supervisor. Setahu saya kalau kalau pendamping itu minimal SMA. Oh, kalau pendamping ya? Pendamping dengan karena catatan pendamping itu kan untuk yang UMK, Mm-mm. UKM, UMKM gitu ya. Itu minimal SMA. Mm-mm. Kemudian penyelia itu juga minimal SMA, tapi bisa. penyelia itu harus punya harus lulus uji kompetensi. Oh, ada Ada beberapa ujiannya persyaratan. dulu. Jadi kamu harus ikut pelatihan. Setelah pelatihan itu kamu harus ada uji kompetensi. Setelah itu kamu punya sertifikat yang bisa kamu pakai untuk apply ke perusahaan. Oke. Kalau mau jadi auditor ya kamu apply ke lembaga-lembaga yang punya authority untuk jadi auditor di perusahaan-perusahaan. Oke. Gitu. Soalnya gini Mbak, kan aku juga punya temen yang langsung kerja nih, SMA-nya langsung kerja. Kadang kalau dikasih info nih, ada info kayak aku sempet dapat info buat menjadi pendamping halal, cuma nggak aku ambil karena ya semester 5 ya. Gitu. Terus aku tawarin ke temanku yang yang nggak cuma sih, maksudnya yang lulusan SMA atau SMK itu katanya enggak soalnya kan aku nggak S1, aku nggak kuliah, apa bisa? Kan ini maksudnya tuh kayak dia menjadi pegawai dari BPJPH. Di pandangan mereka yang ada di ruang lingkup itu harus lulusan S1 gitu. Oke, saya cek dulu ya. Kalau BPJPH itu, kalau pendamping. Ini kalau penyelia, ini saya nanya penyelia ya. Setahu saya tuh karena kalau pendamping itu memang lulusan SMA tuh bisa. Oh bisa. Bahkan itu tadi penyelia sebenarnya bisa, tapi memang ada sertifikasinya. Oh, ada uji kompetensi yang ada harus beberapa lulus. tahap yang harus mereka lewati. Gitu. Oke. Nanti teman-teman kalau kepo bisa di halal.indonesia, itu akunnya BPJPH. Di situ juga mereka sering announce kapan akan buka untuk pendamping halal. Untuk tahun ini kayaknya udah tutup ya? Iya, kayaknya udah tutup kemarin bulan Agustus kalau nggak salah. Ya lupa saya. Itu lagi juga ya memang lagi rame, terus juga ya memang saat ini sangat banyak dibutuhkan. Oke. Gitu. Jadi kesempatan banget. Betul banget. Nah, ini kita kan bergerak di yayasan tentang peningkatan SDM nih. Ini kan aku tertarik banget bahas ini karena ini kan ada kaitannya sama peningkatan SDM di yayasan kita. Nah, kira-kira menurut Mbak Rifa, dari yayasan ini bisa berkontribusi apa sih untuk membantu jalannya program ini? Pertama, kalau menurut saya karena memang jumlahnya masih banyak dibutuhkan. Pertama adalah ya kita mencari teman-teman yang minat di sini. Kita diperkenalkan dulu lah ke profesinya ya. Profesinya ini ada ABC ya tadi. Ada pendamping, penyelia sama auditor. Kita perkenalkan dulu. Kemudian yang minat misalnya
karena memang ini butuh misal pelatihan dan lain-lain, karena backgroundnya kan boleh macam-macam ya, tapi kan basic dasarnya harus ada gitu ya. Mungkin bisa nanti bekerja sama misalnya dengan penyelenggara pelatihannya gitu ya, untuk bisa teman-teman di sini juga bisa dapat sertifikatnya gitu ya. Sebelum uji kompetensi itu ada sertifikat yang juga bisa dipakai sebenarnya, tapi levelnya mungkin cuma bertahan berapa waktu gitu. Ada sama kayak sertifikat bahasa Inggris misalnya ada gitu ya. jangka waktunya harus diperbarui terus gitu. Jadi itu menurut saya teman-teman dari yayasan bisa push itu gitu ya. Jadi lebih ke ya ini producing tiga profesi itu gitu, kalau memang mau mengarahkan gitu ya, karena memang opportunity-nya masih banyak. Ya kalau menurut saya ini salah satu kesempatan yayasan untuk bisa boost untuk memunculkan pendamping penyelia dan auditor. Oke. Gitu. Mungkin dari Mbak Rifa ada closing statement buat teman-teman. 3 profesi baru ini adalah salah satu dari banyak profesi yang baru muncul gitu ya. Jangan disia-siakan ini kesempatan, mungkin masih banyak orang yang nggak ngeh ini salah satu kesempatan buat kalian untuk start lebih awal dari teman-teman yang lain yang masih belum dengar ini gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Oke. Buat Mbak Rifa, terima kasih Sama-sama. udah duduk di sini berbagi ilmu. Yang sebelumnya informasi juga, sebelumnya saya yang belum tahu. Sekarang saya overthinking nih, barang-barang saya halal apa enggak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cek bareng-bareng. Terima kasih buat Mbak Rifa udah datang di podcast Imbas ini. Semoga ilmunya bermanfaat, informasinya berguna juga buat teman-teman semua. Amin. Oke, teman cerita, sekian dari episode kali ini. Semoga di episode-episode selanjutnya kita bisa bertemu lagi sama Mbak Rifa dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa subscribe juga YouTube Insan Mulia Bangsa dan follow Instagramnya Yayasan Insan Mulia Bangsa, serta follow Spotify-nya juga, karena nanti podcastnya juga itu akan ada di Spotify sama YouTube gitu. Jangan lupa follow ya Mbak. Sekian dari kita. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.